Dan kita akan simak agenda ekonomi di beberapa area ataupun daerah di dunia, pemirsa. Dari Asia, di Indonesia ada data soal penjualan retail Indonesia secara year on year. Kemudian juga dari China ada data soal pertumbuhan utang kumulatif China secara year on year. Dan juga dari Malaysia ada tingkat pengangguran Malaysia. Dan dari Korea Selatan ada data soal tingkat pengangguran Korea Selatan di bulan Desember. Dan dari Filipina ada neraca perdagangan di Filipina ini di bulan November. Dan kita beralih ke Amerika Serikat, ada data soal impor minyak mentah, kemudian data soal inventory bahan bakar minyak Amerika Serikat. Agenda emiten hari ini pemirsa diantaranya adalah ada IPO dari SMLE, PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk, kemudian Palm ini akan menggelar RUPS, sementara PGUN, kemudian juga ada Toys akan menggelar agenda yang serupa, RUPS, kemudian ada KKGI menggelar pembayaran dividen, SDRA, ex-dividen, Lucy, ex-HMETD, dan Maya, ex-HMETD. Dan berikutnya kita akan simak pemirsa pembukaan data dari Asia begitu ya, beberapa bursa utama Asia. Di pagi hari ini dibuka mix, Nikkei 225 dibuka menguat 1,54% di level 34.278. Kemudian STI Singapura melemah 0,61% di level 3.178. Kospi Korea dibuka melemah 0,37% di level 2.551. Dan juga untuk Hang Seng sendiri dibuka di level 16.143, melemah 0,28%. Dan kali ini saya sudah terhubung bersama Mas Asfaroni Hendra Nazwin. Beliau adalah analis saham rakyat. Apa kabar Mas Roni? Kabar baik Mas Vicky, selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu kita ya Mas Roni ya. Baik, Mas Roni, kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG yang beberapa waktu yang lalu mencetak rekor dan juga bertahan di level 7.300 dan IHSG kembali menyentuh level psikologis 7.200. Bagaimana tanggapan Anda soal IHSG yang kemarin turut 1,14%, Mas Roni, setelah ada rekor terbaru yang tentu saja ditembus? Ya, jadi sudah dalam beberapa hari terakhir ya, IHSG kita mampu menyentuh level 7.400. Tetapi belakangan ini persis ya, closingnya kemarin bertahan di level 7.300 ya. Saya rasa ini adalah koreksi yang wajar ya, Mas Vicky, koreksi yang wajar karena IHSG di sini sudah rally ya cukup lama ya kalau kita lihat secara teknikal gitu. Tapi di tanggal 5 Januari ya sudah ditandai dengan adanya momentum aksi profit taking ya. Profit taking di sini kelihatannya tidak pada emiten-emiten sektor perbankan ya, lebih kepada sektor yang lain ya. Artinya ketika IHSG di sini melemah ya sejak 5 Januari terakhir, cenderung asing melakukan beberapa aksi ya seperti capital inflow ya sejak 5 Januari konsisten sampai dengan perdagangan kemarin. Nah, jadi ada beberapa alasan sebetulnya melemahnya IHSG tetapi asing masih tetap lanjut inflow. Pertama, net buy asing ketika kita melihat di perdagangan kemarin itu sekitar 304,16 miliar ya. Di keseluruhan market di reguler itu sekitar 151,56 miliar. Nah, aksi net buy asing ini di tengah pelemahan IHSG tentu dipengaruhi oleh ada beberapa faktor data dari domestik yang rilis ya pada pekan kemarin terkait dengan PMI ya yang positif sebesar 52,2 ya, yang semula 51,8 dan menjadi posisi yang cukup baik ya di kawasan Asia Tenggara gitu ya. Nah, selain itu ada inflasi juga ya di bulan Desember kemarin yang rilis melalui BPS di 2024 ya, di mana angkanya di 0,41% ya, dan inflasi di sini tahun 2023 cukup stabil ya di 2,61%. Nah, jadi adanya katalis dari domestik tentu yang menyebabkan asing cenderung inflow dan domestik cenderung outflow ya Mas Vicky. Kami melihat view-nya bahwa IHSG di pelemahan beberapa hari ini cenderung masih ada capital inflow daripada asing. Baik, artinya memang ada semacam trust dari asing sendiri terhadap kondisi fundamental di dalam negeri, tapi kemudian direalisasikan keuntungan karena mungkin investor domestik merasa ini adalah saat untuk profit taking begitu ya. Tapi apakah pelemahan yang terjadi kemarin ini membatasi January effect yang sempat kemudian disampaikan akan terjadi di tahun ini, Mas Roni? Saya rasa ini belum ada selesai ya. kenaikan berikutnya di IHSG.
Ya, saya rasa di sini koreksinya ada potensi masih berlanjut, tapi saya rasa Januari efek masih ada momentum karena kita baru saja di akhir daripada posisi kita masih di tanggal 10 ya, awal Januari gitu ya. Saya rasa butuh 2 pekan lagi ya, karena ISG sudah momennya pas ya, persis di awal Januari 3 hari sudah koreksi, tetapi asing masih capital inflow. Saya rasa ketika nanti ISG secara teknikal menyentuh level Fibonacci 0,382, persisnya di 7.100 ya, menjadi level psikologis berikutnya. Saya rasa Januari efek masih akan bisa terwujud ya sampai dengan akhir Januari tadi. Terlebih nanti bahwa dari market global ya ada sentimen bahwa Amerika Serikat akan menurunkan suku bunga ya, terlebih akan memantau pergerakan daripada inflasi ya yang bisa bertahan 2%, maka saya rasa Amerika Serikat nanti akan menurunkan suku bunganya ya, terutama The Fed. Oke, artinya investor dapat bernafas lega ya, tenang aja secara proyeksi mungkin Januari efek akan terus berlanjut at least sampai dengan akhir Januari 2024 begitu ya. Oke, kalau kita lihat di sektor yang menjadi pemberat IHSG yaitu adalah sektor bahan baku yang melemah begitu 4,29%. Highlight Anda terkait dengan sektor ini seperti apa Mas Roni? Saya rasa pelemahan daripada sektor barang baku di sini cukup dalam ya, 4,29%, dan kompak mayoritas saham beberapa sektor tersebut itu melemah. Tapi kalau kita melihat dari sektor ini isinya macam-macam ya Mas Wiki, di mana diantaranya lebih kepada minim katalis ya, misalnya seperti nikel yang beberapa hari itu beberapa pekan terakhir cenderung melemah, emas juga demikian ya, tetapi masih potensi bertahan di level 2000 level psikologisnya, dan tentu ada beberapa harga kertas juga yang minim sekali sentimen. Tetapi selain itu sebetulnya ada 2 highlight emiten yang perlu kita garis bawahi di sektor tersebut. Ada TPIA dan juga ada BRPT yang sebetulnya menjadi movers ya, atau pemberat daripada sektor tersebut ya. TPIA dan BRPT yang pelemahannya cukup signifikan. Saya rasa pemberat daripada sektor ini tidak terlepas dari 2 emiten tersebut ya, karena ini dipengaruhi oleh adanya suspend saham cuan ya, yang sejak 19 Desember lalu sampai sekarang belum dibuka ya suspendnya, terkait dengan adanya penelusuran gitu ya dari Bursa Efek, apakah adanya transaksi yang mencurigakan atau tidak. Kita menunggu aja. Saya rasa TPIA dan BRPT cenderung dipengaruhi oleh disuspendnya cuan ya, sehingga dari sektor bahan baku melemah sampai dengan 4,29%. Oke, tapi kalau secara kumulatif dilihat dari segmen dari investor sendiri terkait dengan kedua saham ini, memang menurut Anda menjadi satu hal yang wajar aja atau memang seperti kemudian apa yang disampaikan oleh bursa begitu ya, ada berbagai macam possibility lah. Salah satunya adalah transaksi yang tidak wajar. Kalau Anda melihat sendiri seperti apa penguatannya dari kedua saham ini di beberapa waktu yang lalu? Saya rasa penguatannya lebih kepada ini ya, sosok ya yang ada di balik TPIA dan BRPT. Kenapa? Karena beliau menjadi salah satu shareholder yang mayoritas ya. Saya rasa retail cukup antusias ya, mengapresiasi atas mayoritas kepemilikan daripada Pak Prajogo Pangestu ya terhadap 2 emiten tersebut gitu ya. Selain itu juga BRPT dan TPIA kan kita melihat tidak terlalu signifikan ya pergerakan kenaikan harga sahamnya, lebih terlihat wajar aja ya. Saya rasa itu apresiasi market atas sosok gitu ya. Tetapi cuan juga sepertinya demikian juga, karena kepemilikan Pak Prajogo Pangestu di situ sekitar 85% ya, sehingga retail menganggap bahwa ini akan menjadi potensi yang cukup baik ya di masa yang akan datang, karena pengendali punya porsi kepemilikan yang cukup besar. Oke, dan saya akan kembali berbincang bersama Mas Asfaroni Hendra Nazwin, analis saham rakyat. Mas Roni. Iya, Mas Wiki. Baik, oke Mas Roni, kalau kita lihat 2 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia beberapa saat yang lalu, menurut Anda secara potensi dan juga mungkin sektoralnya lah ya, sejauh mana ini nampaknya menjadi satu IPO ataupun mungkin kedua saham yang menarik untuk dicermati? Saya rasa untuk 2 emiten yang IPO ini menarik dicermati ya. Kenapa? Karena secara fundamental cukup bagus ya, terutama dari MSGA. Dari laporan keuangan yang juga cukup solid ya, terutama saya menggarisbawahi meng-highlight tentang valuasinya Mas Wiki. Jadi ketika valuasinya menarik ya, tidak terlalu tinggi, saya rasa akan cukup potensi ya, walaupun di sini secara sektoral mungkin belum ada katalis yang cukup berpengaruh ya, yang bisa menggerakkan atau mengapresiasi untuk mengapresiasi harganya begitu. Saya lebih menggarisbawahi terhadap valuasinya Mas Wiki.
Baik, oke. Itu tadi dia seremoni IPO yang baru saja kita ikuti dari Menho Bursa Efek Indonesia. Kita akan menuju ke saham-saham pilihan di pagi hari ini dari Mas Roni. Di antaranya adalah ada Akra dengan trading plan-nya adalah swing dengan support di 1515 dengan resistance di 1580, rekomendasi buy dengan target price di 1600 dan ya. Kemudian BRIS dengan support di 1900, resistance di 2000, rekomendasinya adalah buy. Kemudian juga ada Arto, support di 2880, resistance di 3500, rekomendasinya buy. Setelah itu ada BBTN dengan support di 1300 dan resistance di 1380 dan rekomendasinya adalah buy. Kita ke Akra terlebih dahulu. Mas Roni, silakan. Ya, untuk Akra di sini kelihatannya newsnya cukup bagus ya Mas Vicky, di mana ada aksi akumulasi ya yang dilakukan secara terus-menerus ya sejak 22 sampai dengan 29 Desember tahun lalu, di mana aksi akumulasi ini dilakukan oleh PT Arta Kencana Raya Tama ya, yang mana itu adalah pengendali daripada Akra sendiri ya. Nah, jadi aktivitas akumulasi di sini tentu ketika internal melakukan akumulasi pastinya akan ada sesuatu entah mungkin ada proyek depannya seperti apa, kita nggak tahu. Tetapi untuk saat ini ketika pengendali akumulasi, maka orang internal sendiri bahwa percaya bahwa Akra di sini masih potensi untuk menyentuh di level-level tertingginya ya dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu dasar untuk kita mencermati Akra yaitu selain adanya aksi akumulasi tadi ya, ada net foreign buy ya selama 7 hari terakhir di 134,3 miliar. Ini cukup luar biasa ya kalau kita perhatikan, sehingga kami merekomendasikan untuk swing trading dengan mengantisipasi bahwa beberapa hari dia akan bergerak sideways ya di area 1560 gitu ya, dengan terakhir di last price-nya kemarin ya dengan membentuk candle doji. Saya rasa itu adalah menjadi level-level rejection, sehingga untuk targetnya di 1600 ya level bulat, ketika sudah berhasil ada rebound dari area support tersebut ya, maka potensi untuk Akra bisa ke 1620 atau bisa lebih ya Mas. Oke, baik, itu tadi analisis untuk saham Akra. Kita akan update terlebih dahulu pembukaan dari IHSG di beberapa waktu yang lalu. Pemirsa, untuk IHSG bergerak melemah di level 7.158,840. Di level sebelumnya berada di level 7.200,203, dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers yang baru saja tadi melakukan IPO yaitu adalah SMLE, kemudian setelahnya ada SAID, Maya, Ruiz, Apex, Widi, Friend, Indi, dan Fire. Dan berikutnya adalah saham yang masuk ke dalam jajaran top losers, di antaranya adalah TPIA, Brand, CGAS, BKDP, PYFA, NICE, Hoki, dan Bali. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Mas Roni. Mas Roni, tadi kita sudah bahas Akra, kita akan bahas BRIS ya. Seperti apa Mas Roni? Baik, untuk BRIS di sini juga ada sentimen ya beberapa pekan kemarin, di mana asing ternyata tertarik ya dengan BRIS, di mana disampaikan oleh Bapak Erick Thohir ketertarikan mengincar untuk sekitar 20% ya dari saham BRIS, tetapi ternyata ada rumor bahwa asing tertarik di atas 50%. Sehingga ketika news itu keluar ya, kalau kita lihat sejak di 3 bulan terakhir ya, persisnya di bulan November, asing sudah mulai mengakumulasi lebih dulu sepertinya. Jadi ini menjadi katalis positif. Selain itu juga BRIS secara teknikal sudah berhasil membentuk higher low ya, dan lanjut rally beberapa hari terakhir dengan volume yang cukup signifikan dan terus meningkat, dan asing juga cenderung melakukan akumulasi ya di saham BRIS. Sehingga kami merekomendasikan untuk trading plan-nya yaitu swing dengan buy di last price-nya, kemudian dengan target price di 2010, resistennya di level 2000 ya, tapi potensi untuk breakout di atas 2000 itu masih ada. Tinggal menunggu momentum ya, karena volumenya di sini cukup luar biasa ya. Sepanjang BRIS, pengamatan kami dari BRIS, ini adalah volume yang sepertinya cukup tinggi ya dalam setahun terakhir. Nah, sehingga untuk batas resikonya dari BRIS yaitu di 1910 Mas Uki. Baik, ini kalau kita lihat harga terakhir dari BRIS sendiri kayaknya mendekati ke level support yang Anda rekomendasikan. Harga terakhir di 1940, sejauh ini bergerak melemah ya di atas 1% malah. Artinya ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke harga support ya. Level terakhir tadi Anda sampaikan menarik untuk bisa masuk ya untuk BRIS ya Mas?
Ya, betul, Mas Yuki. Baik, dengan target price di 2010 ya. Kemudian dari BRIS kita ke Arto, analisisnya seperti apa Mas Roni? Baik, untuk Arto ada proyeksi untuk penurunan suku bunga ya di awal tahun ini. Kita tinggal menunggu dari rilis data inflasi dari Amerika Serikat ya. Ketika data inflasi nanti bisa stabil di 2%, maka ini bisa jadi katalis positif ya untuk emiten-emiten semua ya di semua sektor, terutama emiten perbankan yang juga bank-bank ini ya, bank digital seperti itu. Nah, kalau kita lihat Arto di sini secara teknikal bagus ya, ada divergence kelihatannya dari harga ya dengan garis MACD-nya dan berhasil bertahan di atas area supportnya, di mana area supportnya dari Arto yaitu ada di sekitar 2.880. Sehingga kami merekomendasikan untuk buy ya, ada potensi akan breakout ya kemungkinan hari ini dengan resisten di 3.500 ya, sekaligus menjadi target daripada Arto dengan area batas risiko cut loss-nya di 2.950. Baik, itu tadi dia analisis untuk Arto dan berikutnya adalah BBTN. Seperti apa analisisnya Mas Roni? Untuk BBTN di sini ada news juga ya yang berhasil melakukan pemangkasan ya atau penyelesaian daripada NPL ya, kredit macet yang di total sekitar senilai hampir 900 miliar. Jadi ini katalis yang positif. Selain itu dalam time frame 13 Desember ya di awal Desember tahun lalu itu BBTN secara teknikal sudah membentuk juga higher low, itu ada sinyal-sinyal bahwa adanya reversal. Tapi kalau kita lihat dari time frame yang cukup lebar, di sini ada potensi membentuk triangle pattern ya, di mana ada potensi untuk breakout ya. Dalam beberapa hari terakhir mungkin akan ada koreksi-koreksi wajar ya untuk BBTN sehingga bisa diantisipasi untuk averaging down ya untuk BBTN. Sehingga trading plan-nya, swing trading juga ya akan menguji level supportnya di 1.300 ya, dengan target price di 1.370 ya, kemungkinan breakout ke 1.400 itu masih terbuka lebar ya. Karena BBTN secara valuasi PBV-nya masih berada di 0, sekian ya, dengan PER juga masih di bawah 12. Oke, sekali lagi saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Mas Roni ada Akra, BRIS, Arto, kemudian juga ada BBTN. Baik, Mas Roni, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan dan juga analisisnya. Semoga ini dapat menjadi referensi untuk perdagangan investor di pagi hari ini. Dan pemirsa, untuk perdagangan ataupun keputusan investasi kami kembalikan ke Anda. Sukses selalu, sehat selalu Mas Roni, sampai jumpa. Ya, baik, terima kasih. Sampai jumpa. Baik.